Shalom, Jemaat Nafiri yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab Ibadah Rumah Tangga hari ini Jumat 10 Juli 2020 terdapat dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 22. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami Jemaat Gemindo Nafiri datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat kami masing-masing, supaya apa yang kami baca dan renungkan nanti itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bimbing dan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Mazmur 103 ayat 15 sampai 22 demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini, Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 22. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tema perenungan kita pada saat ini yaitu kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya bagi orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan tadi itu adalah ungkapan iman dan pujian kepada Allah dari apa yang Dia alami pemazmur. Pembacaan kita tadi adalah pemazmur sedang mengalami pergumulan hidup. Pemazmur tidak mengungkapkan duka cita, keluhan, atau kesedihan. Pemazmur menyadari betul kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah manusia dalam pemahaman pemazmur? Menurut pemahaman pemazmur yang sudah kita baca tadi, manusia hidupnya singkat dan tidak ada kepastian hidup. Tidak ada yang dapat merubah manusia yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dan manusia itu tidak hidup untuk selamanya di dunia ini. Itu pemahaman pemazmur.
Yang kedua, apa yang dikatakan pemazmur tentang manusia? Menurut pemazmur, manusia adalah hidupnya terus merosot. Hidup manusia akan berakhir dengan bermacam-macam penyebab. Biasanya orang berakhir atau meninggal karena umur. Sudah tua, orang meninggal karena kecelakaan. Orang meninggal karena sakit penyakit. Itu yang dikatakan pemazmur pada bacaan kita pada saat ini. Ketika hembusan angin melintas yang tidak kelihatan dan tidak diharapkan melintasinya, demikianlah manusia yang dibuat Allah dan ditempatkan di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Dan hanya satu yang kekal dan abadi, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 17 sampai 19, pemahaman pemazmur adalah Allah yang mana dan bagaimana yang harus disembah. Allah yang bagaimana dan yang harus disembah. Allah yang bagaimana. Ayat 17 dan 19, Allah yang penuh kasih setia, yang kekal. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang membenarkan dan menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Itulah Allah yang disembah. Dan siapakah yang boleh mendapatkan kasih Allah? Yang mendapatkan kasih Allah yaitu orang-orang yang takut akan Allah. Yang mendapat kasih Allah adalah orang-orang yang berpegang pada janji-janjinya. Orang yang mendapatkan kasih Allah adalah orang-orang yang benar-benar melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya dengan baik dan benar, yang berdasarkan kasih Allah. Orang yang mendapatkan kasih Allah siapa lagi? Orang yang hidup dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah akan berlangsung sepanjang zaman dan diterima oleh mereka yang taat kepada perintahnya. Kasih Allah harus diterapkan dalam hidup kita, walaupun hidup kita singkat. Kasih setia Allah lebih baik daripada hidup, sebab kasih setianya selalu hidup, walaupun hidup kita telah berakhir. Karena Allah yang mempunyai hidup. Allah menegaskan kasih setianya lewat Yesus Kristus. Kasih Allah akan dibawa kepada hidup yang kekal. Orang yang taat, yang takut akan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan akan menerima janji Allah untuk hidup bersama dalam rumahnya yang kekal. Janji Allah akan diberikan kepada anak cucu orang-orang yang percaya. Hiduplah dalam ketaatan dan tetap berpegang kepada janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10 sampai 2 ayat 20 sampai dengan 22, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasa, tentaranya, pejabatnya, segala buatannya
segala tempat dan jiwaku. Menyadari bahwa kita manusia adalah ciptaan dan pencipta adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan Allah yang mempunyai kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia. Marilah kita sebagai manusia ciptaannya datang merendahkan diri kepadanya, memuji kepadanya, mengagungkan Allah selalu dalam hidup kita, dan melakukan firman Tuhan dan tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kami terus menyadari kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya takkan pernah berakhir. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan singkat pada saat ini. Kiranya apa yang menjadi perenungan pada saat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin.